Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami bertiga akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari akustik kelautan. Next. Selanjutnya dari kami bertiga ada saya sendiri, Fai, lalu ada Edelweiss, dan yang terakhir ada Vincenzio. Next. Untuk yang pertama ini akan dijelaskan oleh Vincenzio. Oke, yang pertama ada jurnal dengan use of underwater acoustic in marine conservation and police previous advanced current status and future needs. Jadi untuk metode yang dipakai itu adalah metode peningkatan kedalaman mencari outliner yang terlihat jelas di dalam petak. Dengan mengerjakan area yang mencakup petak, metode kuartil dapat mendeteksi lebih banyak outliner. Untuk data yang digunakan itu ada data batimetri yang digunakan hasil dari pengukuran lapangan. Untuk tantangan ataupun hambatannya itu pengambilan data selama 17 jam menjadi hambatan dan juga pengelolaan dari multi beam echo sounder. Untuk hasilnya itu model batimetri digital DBM dan untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Ed. Oke, untuk kesimpulannya sendiri dari tinjauan terhadap metode pemrosesan data batimetri dan deteksi outlier selama 4 dekade terakhir menyoroti keberagaman pendekatan dengan klasifikasi utama menjadi berorientasi data dan berorientasi permukaan. Meskipun tidak ada satu teknik pun yang secara signifikan lebih baik daripada yang lain, penekanan diberikan pada perlunya menetapkan tolak ukur data sintetik dan nyata untuk perbandingan yang efisien dan objektif. Skenario pengujian harus mencakup variabilitasi morfologi, kepadatan suara, tingkat kebisingan, sensor, dan konteks penggunaan data. Tinjauan ini juga mengidentifikasi bahwa algoritma yang digunakan pada data batimetri multibeam dapat diterapkan pada data LIDAR, menunjukkan bahwa pemrosesan data batimetri akan terus menjadi fokus riset. Terakhir, diperkirakan bahwa pengembangan algoritma baru akan didorong oleh kecerdasan buatan dan paradigma meta-algoritma, membuka potensi inovasi dalam meningkatkan deskriptor data batimetri dan mengarahkan pada teknologi yang lebih canggih di masa mendatang. Bentuk berikutnya ada measurement of acoustic reflection of tuna fishing using echo sounder instrument. Untuk metodenya itu ada metode hydroacoustic split beam. Data yang digunakan ada data akustik bawah air yang dikumpulkan dengan menggunakan split beam echo sounder dengan frekuensi 38 kHz. Untuk sudut pancarannya adalah 6,9 derajat dan durasi pulsa 0,6 meter per second yang digunakan pada kolom air hingga kedalaman 500 meter. Untuk tantangan dan hambatannya itu mengukur laju sekresi gas ke dalam kantung renang pada saat pengukuran. Untuk hasil yang ditampilkan adalah nilai TS. Untuk hasil dari target strength ikan tuna mata besar, Tunus obsius dan sirip kuning itu tuh ada spesies, ada untuk ukuran dari tunanya itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dibaca lagi oleh Ede. Baik, untuk yang jurnal ini digunakan metode empirical satellite derived bathymetries atau SDB. The Sunglight Correction Algorithm 30 was performed on the single skin pelletized image within QGIS yang seri 3.4. Untuk data yang digunakan sendiri itu adalah data lapangan hasil dari MBAS. Untuk rumusannya itu tidak ada. Sedangkan untuk tantangan dan juga hambatannya yaitu adalah lokasi pulau yang cukup jauh dan juga kurangnya cahaya matahari. Dari hasilnya sendiri didapatkan data kedalaman laut diperkirakan berukuran 13,5 meter untuk model 0 sampai 10 meter dan 33,4 meter pada model 10 sampai 30 meter. Kemudian untuk jurnal High Resolution Multibeam Sonar Bathymetry ini menggunakan metode QPS Chimera dengan versi 1.7.5.
menggunakan juga combined uncertainty and bathymetry estimator dan juga cube algorithm. Kemudian data yang digunakan itu ada total bathymetry yang dikumpulkan selama ekspedisi 10 bulan adalah sekitar 550.000 km persegi dengan jumlah yang signifikan diperoleh selama transit antar lokasi yang diinginkan. Lagi dari 3.300.000 km persegi atau 61% mewakili wilayah yang belum pernah ada sebelumnya disurvei. Untuk rumusannya sendiri seperti yang di sini. Kemudian untuk tantangan dan hambatannya itu Challenger jauh di dalam Palung Mariana di Samudra Pasifik dengan kedalaman 10.924 kaki atau kurang lebih 15 meter ke dalam dan lubang Molloy di Samudra Arktik sebesar kurang lebih 14 meter. Untuk hasilnya sendiri itu berupa peta kedalaman laut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fai. Oke, selanjutnya ada jurnal yang berjudul Compression of Multibeam Echosonder Bathymetry and Water Column Data. Nah, pada jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode VAPEC, yaitu Adaptive Prediction Error Coder, yang mana ini digunakan untuk mengkompresi data dari KMALL, yaitu lalu ada datagram multibeam water column atau MWC, ada multibeam row range and depth yaitu MRZ, dan sensor data, sensor attitude data atau SKM. Nah, lalu ini ada rumusan yang digunakan. Lalu selanjutnya ada tantangan dan hambatan dari penelitian ini, yaitu kurangnya data penelitian dan kurang luasnya bidang penelitian sehingga datanya terbatas pada beberapa data saja. Nah, lalu selanjutnya ada hasilnya. Dalam hal ini dilakukan beberapa kompresi data menggunakan metode yang berbeda. Dan dari berbagai metode yang dilakukan, metode yang terbaik untuk digunakan adalah metode VAPEC. Nah, mungkin cukup dan sekian atas paparan dari resume jurnal yang sudah kami lakukan. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Udah cukup. Ya udah, lu udah stop